3, 2, 1. Haleluya, selamat pagi, shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Selamat merayakan tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Konsifaca. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita masuk ibadah pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah kemurahan-Mu atas hidup umat-Mu. Atas setiap kami sampai detik ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib atas kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah atas kami. Hari demi hari selalu baru setiap pagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa beracara di tengah kami dalam ibadah ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya demi nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Rindukan Dia pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Segitu kurang lama. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku. Sekali lagi. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sama-sama katakan, ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku,
mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Lebih lagi sembah Dia, Yesus kekasih jiwaku, seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Lebih lagi sembah Dia, nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sebab Dia, tinggikan namanya, menyembahmu Tuhan, memujimu Yesus. Haleluya. Syukurlah untuk pokora nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah lebih lagi Dia. Sikita kerala nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh gue hijaukan, sing with me. Oh gue hijaukan, and always sing. Oh gue hijaukan, oh gue hijaukan, oh gue, yes, tinggikan Dia. Sing with me, oh gue hijaukan, and always sing. Oh gue hijaukan, oh gue hijaukan, oh gue hijaukan. Sing with me, oh gue hijaukan, and always sing. Oh gue hijaukan. Name above all name, hallelujah. Name above all name, you
are worthy of my praise. In my heart will sing how great is our God. Name above all name, name above all name. Yes, hallelujah. You are worthy of my praise. In my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Yes, Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang layak dipuji. I will sing how great is our God. How great is our God, oh, how great is our God. How great is our God. All we sing how great is our God. And all we sing how great, and all we sing how great, and all we sing how great, all we sing how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Dia yang menyembuhkan sakitmu, Dia yang menebus segala dosamu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang siap bersorak-sorai bagi Allah yang perkasa, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya ingin tahu yang menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini, lambaikan tanganmu. Dia itu baik, amin. Tak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Beri sorak-sorai lebih dahsyat bagi Allah kita, haleluya. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Dia ajaib. Yesus Tuhan, Kau besar, Kau ajaib Tuhan, haleluya. Yesus baik. Sama-sama. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, amin. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Yes, angkat tanganmu, lambaikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, bersorak bagi Allah kita lebih lagi. Yesus baik. Ajaib Tuhan, hey, aku dah perkasa. Kau sumber kebenaran, layaklah Kau Tuhan. Kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Lebih lagi sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, amin. Kau megang bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau rajaku, amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, sama. Hanya Kau Tuhan, yes. Agung dan perkasa, sumber-sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Teman-teman tangan di atas bagianlah kita. Yesus bajai, Engkau besar Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus bajai. Sebesar katakan, ajaib Kau Tuhan, yes. Agung dan perkasa, Kau sumber kami Tuhan. Kau sumber kemenangan, layak Kau, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak Kau Tuhan. Sampai memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Haleluya. Mazmur berkata, Tuhan memahkotai setiap tahun dengan kebaikannya. Yang merayakan tahun baru hari ini, ingat ini, apapun sionya, percayalah. Tuhan memahkotai dengan kebaikan Dia. Amin. Beri sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya, Dia dahsyat, ajaib. Haleluya. Yesus dahsyat. Sama kata, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah buka bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Semua berdoa. Haleluya. Yes. Bab namamu besar, dahsyat, dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya.
Sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin, haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janjimu Tuhan, janjimu nyata dalamku. Amin. Ku berserah kepadamu. Semua bersorak. Haleluya. Yes. Namamu besar, dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Engkau dahsyat Tuhan. Sama janjimu, janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Tuhan. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi. Haleluya. Sebab Kau besar. Dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, persiapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Sekelilingnya, Engkaulah pilihan hatiku, Engkaulah pilihan hidupku Tuhan. Seketika lama sih, Yesus Kau pilihanku. Seketika dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, haleluya. Dalam segala keadaan, ini doa kami pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hikmat dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun senang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari jemaat Tuhan sekali lagi, saudara bangkit berdiri, sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Dia. Shikapukotokorolana maralaya se. Haleluya. Haleluya. Shikapukotorolana maya se. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah
sembah Dia. Sembah Dia, sembah dan puji nui tahtamu. Haleluya. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji nui tahtamu. Haleluya. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang layak disembah, segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi namamu. Pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan, Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga pagi ini kami tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Pagi ini kami melakukan ibadah, kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami berikan hidup kami pagi ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Maka berkatilah ibadah pagi hari ini Tuhan. Seluruh jemaat-Mu satu persatu Allah Roh Kudus, Engkau melayang-layang, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau buat hati kami, membuat hati kami subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Engkau menjamah setiap kami, memberkati kami. Kami tidak mau ibadah pagi ini menjadi ibadah rutinitas. Kami datang pulang Tuhan sama tidak, tapi kami mau pulang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh dikenyangkan oleh kasih setia-Mu. Kau menjamah satu persatu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Mari Allah Roh Kudus sekali lagi Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Tahun baru Imlek Gyeonggi Fatsai bagi yang merayakan. Semoga di tahun 2024 ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Baik kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, berkat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu. Itu doa kami buat Bapak Ibu semuanya ya. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Iman dan Tindakan Musa. Saya pagi ini akan berbicara banyak tentang iman dan tindakan Musa yang diambil dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Nah, mungkin bisa ditampilkan, saya minta untuk LCD ya. Ibrani 11 ayat 1 bisa ditampilkan. Ibrani 11 ayat 1. Nah, ini adalah tentang iman ya, Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan, saudara simak saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, cukup.
kembali semula. Nah, jadi iman itu adalah kita percaya dulu ya, baru melihat. Itu iman, saudaraku. Seperti sekarang saudara ini kan tidak pernah melihat Tuhan, tapi Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu ada. Yesus itu hidup ya. Sehingga pagi ini saudara mau beribadah mencari Tuhan karena saudara punya iman kepada Yesus. Nah, iman itu percaya ya, percaya dulu. Nah, Bapak Ibu next ya. Saya akan membahas tentang tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya. Pagi ini saya akan bicara tentang imannya Musa ya, luar biasa Musa ini ya. Tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya. Next yang pertama, langsung aja, iman Musa adalah satu ya, memandang kekekalan ya. Kita baca di Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 ya. Mari kita baca Ibrani 24 sampai yang ke-26. Nah, 24 mengatakan demikian, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus ini adalah Allah ya, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, cukup. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ya, pada zaman itu ada seorang ayah bernama yaitu Amram, istrinya bernama Yokebed. Ya, dia punya anak laki-laki. Ya, waktu itu ini di Mesir kejadiannya ya, di Mesir, di Goshen ya. Nah, kemudian anak itu dia ditaruh di keranjang yang sudah dikemas, dicat, lalu akan dihanyutkan di Sungai Nil ya. Karena pada saat itu anak laki-laki harus dibunuh, dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, kebetulan putri Firaun itu baru mandi di Sungai Nil. Maka anak itu ditemukan oleh putri Firaun dan diberi nama Musa, artinya diangkat dari air. Ya. Dan putri Firaun ini berbelas kasihan ya. Sebenarnya ini sudah termasuk dari rancangan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 13, enggak usah dibuka ya. Di situ Tuhan pernah berbicara kepada Abraham bahwa dari keturunanmu lah ya nanti akan dijajah oleh bangsa lain selama 400 tahun. Jadi dengan ditemukan Musa oleh putri Firaun ini adalah salah satu langkah awal dari rencana Tuhan. Ya, jadi bukan kebetulan kalau menurut saya. Singkat ceritanya, Musa ini dipelihara, dibesarkan di Mesir dengan penuh kemewahan, kelimpahan, sehingga Musa menjadi besar kira-kira sampai usia 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ini Musa baru mengerti ternyata Musa ini orang Ibrani, bukan orang Mesir. Dan dia melihat bahwa orang-orang Israel itu dijajah oleh orang Mesir dan disiksa ya. Dia dicambuk kalau dia agak malas. Nah, Musa melihat itu. Musa marah. Kemudian mandornya yang menyiksa itu ditangkap oleh Musa, dihajar dan dibunuh sampai mati. Dan itu diketahui oleh Firaun. Tentunya Firaun marah melihat tindakan Musa ya. Nah, kemudian Musa lari ke tanah Median ya. Di tanah Median di sana bertemu dengan seorang bernama Yitro. Yitro ini memiliki 7 orang putri, anak ya, punya anak perempuan semua, putri semua. Lalu Musa mengambil 1 dari 7 anak Yitro ini ya untuk dijadikan istrinya ya. Untuk dijadikan istrinya. Dan Musa tinggal di sana selama 40 tahun. Pekerjaannya hanya mengembalakan domba mertuanya atau Yitro ini. 40 tahun Musa tidak pernah mendengar suara Tuhan. 40 tahun Musa tidak pernah melihat Tuhan. Jadi 40 tahun menurut saya cukup lama sekali. Musa pekerjaannya memelihara ternak mertuanya.
Nah, ketika satu hari Musa sedang menggembalakan ternak mertuanya ini di lereng Gunung Horeb, ya, Musa melihat api di semak belukar menyala, ya. Ada satu api tapi kok tidak ada asapnya, tidak terbakar. Musa mulai mendekat. Ternyata itu adalah Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, saudaraku. Singkat ceritanya, intinya adalah supaya Musa ini pergi ke Mesir, ya, untuk menemui Firaun dan berkata kepada Firaun supaya orang Israel itu harus dikeluarkan dari perbudakan Mesir itu supaya umat Allah itu bisa beribadah. Tentunya Musa mendapatkan mandat seperti itu cukup mengagetkan karena Musa ini siapa? Dan Musa tahu Firaun itu siapa? Firaun ini kerajaan yang luar biasa loh, saudara. Mesir sama Israel itu jaraknya 1000 tahun. Jadi Mesir itu sudah ada 1000 tahun sebelum Israel itu ada dari keturunan Yakub ini. Jadi saudara bisa membayangkan Mesir itu sudah kuat sekali. Sehingga Musa tiba-tiba suruh mendatangi Firaun, suruh berkata demikian, tentunya ada perasaan takut itu pasti ada, saudaraku. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada Musa, kamu ajak kakakmu itu Harun, kakakmu Harun itu pandai berbicara, ya. Karena Musa ini kalau ngomong agak gagap, ya. Karena iman, saudaraku, Musa ini pergi ke Mesir, ya, sehingga dia menemui Firaun. Tentunya tidak semudah itu Firaun terus melepaskan gitu, karena ini sudah dijajah ratusan tahun, yang penduduknya tadinya cuma 70 jiwa yang dibawa oleh zamannya Yusuf itu, sekarang sudah 400 tahun lebih, tentunya sudah berkembang biak jadi jutaan. Dan tidak semudah itu sebenarnya Firaun untuk melepaskan, ya. Singkat ceritanya, ya, Tuhan mendatangkan tulah atas Mesir. Nah, Bapak Ibu, dari kisah cerita yang menarik ini Bapak Ibu, ya, Musa berani menemui Firaun karena Musa memandang di kekekalan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa sudah nikmat di Mesir sebenarnya. Ya, secara dunia, secara daging Musa sudah nikmat, dibesarkan di kerajaan penuh dengan kemewahan. Mau apa saja Musa melakukan, apa saja Musa bisa. Tapi karena iman Musa kepada Allah Yahweh, zaman dulu kan belum ada Yesus, ya, kepada Allah Yahweh, ya, Musa berani menolak sebagai anak putri Firaun, dan Musa lebih senang sengsara dengan umat Israel, saudaraku. Jadi Musa lakukan semua itu karena iman Musa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mesir ini sebenarnya menggambarkan dunia sekarang ini dengan segala kesenangannya. Ya. Di Mesir itu segala berkelimpahan pada waktu itu. Nah, ini kalau kita aplikasikan di sekarang ini, Mesir ini menggambarkan kesenangan dunia. Dunia dan segala kesenangannya. Mungkin dulu kita seperti itu, ya. Mungkin dulu, ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita kalau di hari Minggu ini kita lebih senang refreshing, pergi ke tempat-tempat yang kita sukai daripada ibadah, ya. Saudara mau melakukan ibadah ini karena saudara kan punya iman kepada Tuhan, ya. Nanti ada saatnya kita untuk berefreshing, untuk pergi-pergi bersama dengan keluarga, ada saatnya. Tapi saudara punya iman, ya. Kalau mungkin dulu kita tidak seperti ini, kita lebih senang pergi daripada kita mencari Tuhan. Nah, karena iman saudara dan saya pagi ini beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin dulu kita seperti itu, saudaraku, ya. Tapi sekarang kita lebih mementingkan untuk ibadah daripada yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang benar ditandai dengan tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Saya ulangi, ya. Orang Kristen yang benar, ya, ditandai dengan tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Artinya kita tidak menjadi hamba dunia. Kita tidak terikat oleh dunia ini. Ya. Artinya bukan berarti kita tidak boleh memiliki ini, memiliki itu. Orang Kristen, ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan seperti itu, saudaraku. Ya. Bukan seperti itu. Artinya Tuhan nanti akan pada saatnya akan memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk menikmati hidup ini, ya. Untuk menikmati hidup ini, tetapi jangan sampai kita ini terhanyut dengan kesenangan-kesenangan dunia, jangan sampai kita terhanyut dan terikat oleh dunia ini.
Nah, kita punya uang, Tuhan tidak melarang. Kita mau pergi kemana saja, Tuhan enggak melarang. Kalau Tuhan melarang namanya Tuhan yang jahat. Ya. Saudara mau beli apa saja kalau sudah punya uang, enggak dilarang sama Tuhan, boleh. Tuhan kita itu baik saudaraku ya. Tetapi jangan sampai kita terikat oleh dunia ini. Kalau kita sudah terikat, artinya kalau kita tidak melakukan itu, kita enggak bisa. Itu namanya kita sudah terikat saudaraku. Nah, mengapa saudaraku? Sebab kita ini adalah makhluk kekal. Kita ini bukan hewan. Hewan itu makan minum besok mati. Tapi manusia itu makhluk kekal. Setelah kematian masih ada kehidupan. Jadi kita ini adalah makhluk kekal. Maka Alkitab mengatakan carilah perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara yang di surga. Perkara-perkara yang di atas saudaraku. Itu Tuhan mengajarkan demikian kepada setiap orang percaya. Jadi saudaraku, kita ini harus belajar untuk memandang di kekekalan seperti Musa. Ya. Musa memandang di kekekalan, secara daging Musa lebih senang ada di Mesir. Penuh kelimpahan, mau apa saja yang dilakukan Musa, semua tersedia. Tapi Musa memandang di kekekalan, dia lebih senang sengsara dengan umat Allah daripada dia tinggal di Mesir. Demikian saudara dan saya. Kita hidup di bumi ini 70-80 tahun ya. Kita boleh punya uang, beli ini, beli itu, berrekreasi boleh. Tapi jangan sampai kita ini terikat oleh dunia ini. Ya. Kita harus memandang di kekekalan nanti. Ya. Hidup kita ini satu hari kita akan berakhir loh saudaraku ya. Satu hari kita akan berakhir dan kita akan masuk di kekekalan nanti. Maka pandangan kita harus di dalam kekekalan nanti. Ya. Di kekekalan itu masih ada kehidupan saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kita harus memandang di kekekalan ya. Sebagai aplikasinya di poin pertama boleh ditampilkan aplikasinya ya. Nah, saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita memandang di kekekalan. Betapa tak ternilai berkat kekal itu ya. Artinya saudara boleh melakukan apa saja kalau saudara punya waktu, punya uang. Tuhan tidak melarang, Tuhan kita itu baik. Tapi ingat, saatnya kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan ya. Karena kita memandang di kekekalan nanti seperti Musa ya. Mesir itu indah, nikmat, tapi Musa lebih memandang kekekalan. Bukan Musa itu enggak tahu diri, cilik besar kok apa itu enggak mau mengakui. Bukan seperti itu. Karena Musa ini umat pilihan Allah, saudaraku. Dia tahu pandangan ke depan ya. Dia melihat di kekekalan nanti, maka Musa lebih senang sengsara dengan umat Israel daripada Musa bersenang-senang yang ada di Mesir. Ya. Lalu poin yang kedua, cepat saja ya. Yang kedua adalah memiliki keberanian. Masih di Ibrani 11 ayat yang ke-27. Memiliki keberanian. Mungkin bisa ditampilkan Ibrani 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Nah, karena iman maka ia sini adalah Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Wah, luar biasa. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir. Nah, kisahnya demikian saudaraku. Karena iman tadi saya katakan Musa meninggalkan Mesir. Ya, dia tidak mau disebut sebagai putri Firaun. Musa setelah ketahuan membunuh ya mandornya Mesir, Musa lari ke tanah Median. Ya, ke tanah Median, di situ dia bertemu dengan Yitro dan dia meningkahi anaknya Yitro dan dia di situ dia berumah tangga. Ya. Istrinya Yitro itu bernama Sipora. Dia punya anak dua bernama Gerson dengan Eliezer. 40 tahun Musa mengembalakan ternaknya Yitro. Ya. Tidak pernah ada perjumpaan dengan Tuhan di sana. 40 tahun waktu yang cukup lama sekali. Ya. Tadi saya jelaskan ketika di Gunung Horeb Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan Musa mendapatkan panggilan untuk pergi ke Mesir untuk berkata kepada Firaun supaya Firaun melepaskan umat Allah itu pergi ke padang gurun untuk beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya Musa ini tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa Israel ini ya. Musa
belum berpengalaman dalam kepemimpinan, apalagi yang dipimpin adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Musa tidak punya pengalaman sampai di situ ya. Tapi karena iman, Musa itu memiliki keberanian. Karena iman, Musa memiliki keberanian untuk memimpin umat Allah ini, saudara, yang sebanyak itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia ini ya, dunia ini penuh dengan kesenangan, saudaraku ya. Dunia ini penuh dengan kesenangan. Kalau saudara lihat, kalau saudara punya uang, punya kesempatan, saudara bisa menikmati dunia ini. Dunia ini penuh dengan kesenangan ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita ini juga memiliki keberanian? Saudara dan saya ini memiliki keberanian untuk meninggalkan segala kesenangan dunia ini dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan bagi kita. Bukan berarti kita harus jadi pendeta, hidup kayak malaikat, yang tidak boleh begini, begitu. Tidak, bukan seperti itu maksud saya, saudaraku ya. Saudara hidup seperti biasa, bekerja ya. Kalau saudara bisa kaya, monggo, enggak apa-apa, itu baik ya. Enggak apa-apa ya. Sekolah menjadi pandai, kerja menjadi kaya. Tuhan tidak melarang, Tuhan kita tidak sejahat itu ya. Dipersilahkan ya. Tapi beranikah kita mengambil keberanian meninggalkan kesenangan dunia dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Seperti Musa, dia mengambil keberanian ya. Musa itu memiliki keberanian untuk meninggalkan Mesir dan Musa rela menderita bersama dengan umatnya Allah. Beranikah saudara dan saya meninggalkan kesenangan dunia ya, dan kita menikmati hidup bersama Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Artinya hidup ini harus mencari perkara-perkara yang kekal. Ya. Saatnya kita bekerja. Saatnya kita ibadah seperti sekarang ini, saudara sedang melakukan mencari perkara yang kekal. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Alkitab mengatakan, maka semuanya akan ditambahkan. Di bumi ini saudaraku saya kasih tahu ya, di bumi ini yang menentukan nanti saudara yang ada di kekekalan. Ya. Jadi orang yang hidup di bumi itu sudah bisa dilihat nanti bakalnya. Dia kemana kita sudah tahu. Maka hidup di bumi ini yang menentukan kita di kekekalan lagi. Maka Alkitab berkata, carilah Tuhan. Ya. Carilah perkara-perkara yang kekal saudaraku. Ya. Carilah perkara-perkara yang kekal. Ya. Ada berkat yang tak ternilai di dalam kekekalan itu, yaitu berkat surgawi saudaraku. Ya. Aplikasinya di poin yang ajakan saya, milikilah keberanian untuk mencari perkara yang kekal. Saudara dan saya harus berani, ya, harus berani menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Sekali lagi bukan kita harus jadi pendeta, hidup kayak malaikat, tidak, tapi utamakan Tuhan terlebih dahulu. Saatnya ibadah, cari Tuhan. Ya, hidup tidak lama, 70-80 tahun, ada yang lebih saudaraku ya. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita sedang menghimpun harta kita yang ada di surga. Ada keberanian. Banyak orang yang gak berani, kamu sok suci ya, hidup kayak malaikat. Tidak, bukan seperti itu ya. Saudara boleh bekerja, nabung, jadi kaya, beli ini, beli itu, rumah dibuat bagus dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, Tuhan enggak ngelarang. Tuhan kita tidak sejahat itu. Ya. Tapi saatnya kita mencari Tuhan, kita harus ada keberanian untuk beribadah mencari Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah mengerjakan ketaatan. Masih di Ibrani 11 ayat yang ke-28. Ibrani 11 ayat 28 bisa ditampilkan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya bangsa Israel ya pada waktu itu supaya menyembelih domba dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu, di depan pintu orang-orang Israel yang ada di Gosyen itu. Karena sebentar lagi ada malaikat maut yang akan lewat sehingga orang-orang Israel yang ada di Gosyen itu anak sulungnya tidak akan mati. Kalau malaikat itu melihat di depan pintu itu ada darah domba, saudaraku. Dan sungguh mereka taat. Ya, mereka taat ya. Orang-orang Israel itu
mengerjakan ketaatan. Sehingga tidak ada orang-orang Israel, anak sulungnya atau hewan sulungnya yang mati, yang meninggal. Sedangkan di Mesir, saudaraku, mereka mati semua termasuk anaknya Firaun yang sulung dan hewan-hewannya. Dan itu mengerikan bagi Firaun, saudaraku, menakutkan. Sehingga Firaun bertanya-tanya, jangan-jangan setelah ini saya juga yang mati. Ya, akhirnya Firaun dengan kejadian itu mau melepaskan umat Israel dari penjajahan Mesir, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah ketaatan ya. Ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang ada di Goshen. Sehingga tidak mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan kematian kepada orang-orang Israel. Nah Bapak Ibu, di dalam kita ini mengiring akan Tuhan, kita ini juga dibutuhkan ketaatan. Coba seandainya orang Israel yang di Goshen tidak mau melakukan ketaatan, kira-kira anak-anak sulung semua juga pada mati seperti yang di Mesir. Karena mereka taat, mereka tidak mati anak-anak sulung dan hewan-hewan sulungnya. Saudara dan saya ya, dalam mengiring akan Tuhan kita ini dibutuhkan ketaatan ya. Kita enggak bisa sakarpe dhewe ya. Kita harus dibutuhkan ketaatan. Ketaatan itu mendatangkan berkat dan membuat kita terluput dari segala yang jahat. Harus ada ketaatan ya. Ada aturan-aturan yang kita tidak menceng dari firman Tuhan ini, saudaraku. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita harus lurus. Ketaatan itu mendatangkan berkat seperti Tuhan membedakan Mesir dan Goshen. Goshen ini dia tidak kena tulah karena ada tangan Tuhan yang menyertai Goshen. Sedangkan di Mesir tidak, Mesir kena tulah, anak sulung semuanya mati kena tulah karena tidak ada Tuhan. Kalau saudara dan saya melakukan ketaatan, kita akan dipisahkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan memisahkan Goshen dan Tuhan memisahkan Mesir, saudaraku. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ya, kita ingat bahwa penebus dosa itu ya, orang yang mengaku dosa-dosanya ketika mau ingin dosanya diampuni, ditebus, selalu menggunakan darah. Ya. Darah binatang. Pada perjanjian lama orang yang berdosa, mereka harus datang kepada imam dengan membawa korban sembelihan. Dan dia harus mengaku dosa-dosanya di sebelah korban sembelihan itu, ya, mengaku dan kemudian imam menyembelih hewan yang akan dipersembahkan itu, dengan demikian dosanya diampuni menggunakan darah hewan, saudaraku. Sebenarnya cara ini ya tidak bisa memuaskan hati Tuhan, ya. Masakan dosa hanya dihapus dengan darah binatang, tapi ini menggambarkan yang nantinya akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali, tapi untuk selama-lamanya, saudaraku. Nah, di dalam perjanjian baru seperti kita ini, ya, untuk menghapus dosa kita tidak menggunakan darah binatang lagi, ya. Darah Yesus di Kalvari yang tercurah itu menghapus dosa manusia, saudaraku. Maka Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Darah Yesus, bukan darah binatang. Di zamannya Mesir, orang yang mengoleskan darah binatang, maka mereka terluput dari kematian anak sulung. Pada perjanjian lama, orang yang berdosa, dia menyembelih hewan, ya, dengan demikian dosanya diampuni. Dalam perjanjian baru, saudaraku, darah Yesuslah yang ada di Kalvari itu yang menebus dosa kita. Bukan hanya menebus dosa saja Tuhan, tapi darah Yesus itu membebaskan kita dari segala kutuk, baik itu kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Darah Yesus membebaskan dari dosa dan membebaskan dari segala kutuk. Darah Yesus itu sebabnya setiap sebulan sekali di tempat kita, tiap minggu pertama kita peringati perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita ini, saudara dan saya, sudah dimiliki oleh Tuhan, dibayar lunas jreng oleh, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang sangat mahal. Kita ini miliknya Yesus, ya. Maka tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut kita tanpa seizin Tuhan. Bahkan satu helai rambut pun yang jatuh tidak boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Saudara dan saya ini ada di tempat ini karena saudara sudah dimiliki oleh Tuhan. Maka pertahankan
ketaatan saudara ini, ya, saudara tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan berkat, saudara. Ketaatan saudara itu mendatangkan berkat karena saudara itu sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh darah Yesus. Sebagai aplikasinya di poin yang ketiga ini, ya. Ajakan saya, mari kita belajar taat melakukan perintah Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan berkat, saudaraku. Ketika saudara taat beribadat seperti ini, mencari Tuhan, percayalah ada berkat yang saudara tidak bisa melihat, ya. Tidak ada di alam roh itu Tuhan sudah menyediakan berkat buat saudara. Baik kesehatan, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain apa yang dibutuhkan. Alkitab berkata, sebelum kamu berdoa, Allah itu sudah tahu apa yang kamu doakan. Tapi kalau kamu mencari kerajaan surga dan segalanya, kerajaan surga, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya ada berkat yang saudara terima dari Tuhan, saudaraku. Lalu yang keempat, ini adalah klimaks dari Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan saudaraku, ya. Masih di Ibrani 11 ayat yang ke-29. Ya, mari kita baca. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut, ya, laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, begini kisahnya saudaraku, ya. Jadi pada akhirnya ya bisa ya. Jadi pada akhirnya iman yang menuntunnya pada cara pandang benar, keberanian dan ketaatan kepada Tuhan itu membuahkan mujizat besar. Nah, kisahnya demikian. Ketika umat Israel itu Tuhan perintahkan melalui Musa supaya kamu meninggalkan Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Perjanjian kalau sekarang itu kalau sekarang itu yang diperebutkan oleh Israel tadi, ya, di mana di Palestina, ya, Palestina itu tanah perjanjian kalau sekarang ini, ya. Itu yang diberikan Tuhan kepada Abraham, ya. Jadi ketika orang Israel itu pergi dengan dituntun oleh tiang awan, tiang api, tiang awan ke kanan, ke kiri, terus, ya. Jadi tiang awan, tiang api itu yang menuntun di depan orang Israel. Tergantung tiang awan, tiang apinya itu mau berjalan di mana. Nah, satu hari tiang awan, tiang apinya berhenti di depan pantai Laut Merah, di pantainya. Kemudian orang Israel kan semuanya kan pada marah. Loh, lah kok Musa, lah kok di pantai demikian? Lah ini kan sama aja kamu mau menenggelamkan semua umat Israel ini masuk ke dalam laut. Emangnya lautnya tuh setengah meter bisa kita jalani. Ini kan laut berpuluh-puluh meter. Mereka menggerutu, mereka marah-marah orang Israel ini. Ketika tiang awan itu berhenti di pantai Laut Merah, saudara. Tidak ada jalan keluar, pikirnya mereka, habislah riwayat mereka. Karena belakang itu sudah ada Firaun dengan kereta berkudanya yang siap membunuh orang-orang Israel. Orang Israel sepertinya tidak ada jalan. Orang Israel berpikir ini sudah saatnya kami mati tenggelam semuanya. Seperti tidak ada jalan. Lalu apa kata Musa kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang selalu gerutu? Karena ya mungkin kalau sekarang kita bisa berpikir dimaklumilah. Karena mereka kan pandangan mereka itu kan gak sama dengan pandangan Musa. Musa lebih melihat ke depan, iman Musa lebih ke depan. Musa percaya bahwa Allah Elohim Yahweh tidak mungkin akan membuat kecelakaan atas umatnya. Tapi orang Israel kan tidak berpikir sampai sejauh itu. Ya, maka pada waktu itu dia menggerutu sampai sedemikian rupa, saudaraku. Apa yang dikatakan Musa? Mari kita buka di Keluaran 14 mulai dari ayat yang ke-13. Keluaran 14 mulai dari ayat 13. Apa kata Musa kepada bangsa yang tegar tengkuk ini, yang dia ngomel terus? Ya maklumlah ya, karena memang kenyataannya diperhadapkan dengan laut. Loh lah kok laut? Mungkin kalau kita waktu itu ada di sana, loh lah kok laut ya Tuhan. Lah terus gimana? Kita kan mati semuanya. Apa kata Musa? Ya kita baca ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, luar biasa kan? Kasarannya kalau saya dramatiskan, dah kamu menengowahi. Ya. Ora usah ribut, nanti Tuhan yang akan berperang. Musa punya iman yang sebesar itu, saudaraku, luar biasa. Ya. Jadi jalan itu tertutup, mereka itu sepertinya tidak ada jalan. Tapi Musa berkata, kamu diam saja, Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi pada akhirnya iman itu menuntun pada cara pandang yang benar. Keberanian, ketaatan kepada Tuhan memberikan mukjizat yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang saudara dan saya ini kita mengalami keadaan yang sulit, yang persis seperti kita diperhadapkan di tengah-tengah laut. Terkadang kita ini menghadapi persoalan yang sulit, yang rumit seperti tidak ada jalan keluar. Yang sakit sudah sembahyang, sudah pakai puasa, didoakan orang, banyak orang, ya tetap masih sakit, sepertinya tidak ada jalan terbuka buat kita. Ya, saudara pasti pernah mengalami ini, yang sakit harus konsumsi obat, ya. Memang kita berdoa ada mukjizat, ada yang sembuh, tapi kebanyakan mereka tetap seperti itu, yang sakit tetap sakit, seperti tidak ada jalan di depan kita laut, dan tidak sepertinya Tuhan itu tidak ada. Membuat kita ini bisa putus asa, membuat kita ini bisa meragukan Tuhan, padahal kita sudah sembahyang, tidak ada jawaban, Tuhan itu diam saja, Tuhan tidak peduli, sepertinya Tuhan itu tidak ada, saudaraku. Saudara pernah mengalami ini? Yang sakit didoakan, ya tetap masih sakit. Yang mengalami masalah keuangan pekerjaan, ya tetap masih seperti itu, sepertinya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak mengerti, akhirnya lama-lama kita bisa putus asa. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara doanya tidak pernah dijawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu, orang percaya kepada Tuhan tidak selalu mengalami keadaan yang baik. Saya ulangi, orang percaya kepada Tuhan tidak selalu mengalami keadaan yang baik, tidak selalu. Jangan dianggap kalau sudah pelayanan jadi pendeta, oh doanya dikabulkan. Tidak, saudaraku. Orang percaya tidak selalu mengalami keadaan yang baik. Saya kasih contoh, lihat di Alkitab ya. Pemazmur Asaf. Asaf ini nama seseorang ya. Asaf ini minta tolong kepada Tuhan ya. Dia punya kesesakan kepada Tuhan. Dia menjerit di dalam nyanyiannya Asaf. Tapi Tuhan diam saja. Kita lihat ayatnya ya. Pemazmur Asaf. Pemazmur 83 ayat yang kedua. Ya. Pemazmur 83 ayat 2. Saya tunjukkan ayatnya. Ini tokoh iman ya. Tokoh iman, orang yang punya iman kepada Allah ya. Pemazmur 83 ayat 2. Pemazmur 83. Nah, ini adalah jeritan nyanyian Asaf ya. Kepada Tuhan ya. Ini nyanyiannya, kalau kita lihat di Alkitab ini ada perikopnya, ini satu lagu nyanyian ceritanya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku, janganlah berpangku tangannya ya Allah. Ya. Jadi Asaf ini dia punya pergumulan, dia berkata, Allah janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Dia sampai berkata demikian. Dia sudah berdoa sepertinya Tuhan itu diam ya. Tuhan itu berdiam, dia bungkam ya. Ya Allah, ini Asaf dia punya pergumulan, sudah berdoa Tuhan diam saja. Seperti terkadang kita hadapi seperti itu. Punya masalah kita sudah berdoa bahkan bertahun-tahun tidak ada jawaban doa. Lama-lama saudara kalau enggak punya iman yang kuat, saudara bisa putus asa dan bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Satu lagi Daud ya. Daud ini kurang apa? Memang dia punya kasus Batseba ya. Tapi Daud ini orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ketika Daud melawan Goliat, berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kemenangan. Ketika dia jadi raja melawan orang-orang Filistin, berdoa
Daud diberi kemenangan. Tetapi apakah setiap doa Daud itu dijawab oleh Tuhan? Tidak, ternyata saudaraku. Seorang Daud yang dia berdoa kepada Tuhan, ternyata Daud tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita lihat Pemazmur 22. Kita mulai dari ayat yang kedua. Maaf. Nah, ini adalah doa Daud, saudaraku ya. Lihat saya bacakan ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini Daud sudah sembahyang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. 3. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga engkau tenang, saudaraku. Jadi seorang Daud yang berdoa kepada Tuhan tidak selalu dijawab. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudaraku. Kadangkala, saudaraku, orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak selalu mengalami keadaan yang baik. Maka kalau saudara punya masalah, penyakitmu, saudara mengonsumsi obat, masalah keuangan pekerjaan, sudah berdoa, berpuasa, bahkan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, doamu belum dijawab oleh Tuhan, saudaraku. Saudara, saya katakan jangan kecewa kepada Tuhan. Perhatikan Abraham. Tuhan menjanjikan Abraham itu seorang anak dan berkata, nanti keturunanmu sampai seperti bintang di langit, pasir di laut. Satu aja enggak ada anak. Ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tidak ada anak. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat. Maka kecewalah Abraham. Tidak. Abraham tidak pernah kecewa. Abraham menunggu sampai 25 tahun baru diberikan seorang anak perjanjian yang bernama Ishak. 25 tahun itu suwe banget loh saudaraku ya. Itu sampai jenggot 1 meter kalau dingoni saudaraku ya. Jadi lama banget. Abraham tidak pernah kecewa ya menanti jawaban doanya Tuhan. Luar biasa kan? Jadi ketika saudara mengalami hal-hal yang sulit dan saudara sudah berdoa, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Mengapa terkadang Tuhan demikian? Perhatikan ya, saya kasih contoh. Coba seandainya saudara berdoa, Tuhan aku minta supaya sehat. Wah saudara, Tuhan berikan kita sehat. Tuhan kasih aku pekerjaan, wah tiba-tiba ada orang yang nawari kita pekerjaan. Tuhan berkati aku, tiba-tiba aku jadi kaya. Kalau seperti itu seandainya, ya nggak apa-apa sih, juga ya nggak salah. Tetapi saudara nanti akan mencari Tuhan dengan motivasi yang salah. Saudara ke gereja berdoa kepada Tuhan karena saudara ingin berkatnya Tuhan, ya, bukan ingin mencari Tuhan dengan benar. Keinginan Tuhan adalah kita ini mencari Tuhan supaya kita semakin hari hidup kita ini bisa mengenal akan Tuhan dengan benar. Bisa diproses Tuhan sehingga kita memiliki karakter yang ilahi. Ya, itu yang diinginkan Tuhan. Bukan kita ke gereja berdoa minta berkat Tuhan. Minta sih enggak salah, tapi itu motivasinya salah. Kita cari Tuhan, saudara ibadah di tempat ini cari Tuhan ya, supaya Tuhan itu bisa memproses kita sehingga hidup kita lebih baik, semakin hari lebih kita ini mengasihi Tuhan. Maka percayalah kalau saudara hidup seperti itu ya, mengasihi Tuhan, saudara mau diproses oleh Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan doamu ada bagian Tuhan untuk saudara dan saya. Nah itulah mengapa terkadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan, ya, ada di dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan pasti bertindak pada waktunya. Ya. Kalau Allah meluputkan orang Israel ini, ya, orang Israel pada waktu itu dari kejaran Firaun di Laut Teberau, ya, saya ulangi, kalau Allah meluputkan orang Israel dari kejaran Firaun dari Laut Teberau sehingga laut itu bisa terbelah menjadi 2, maka Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan meluputkan masalah kita di tahun 2024 ini. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, kesehatanmu, keuanganmu, rumah tanggamu dan lain-lain sebagainya, Allah yang meluputkan dari kejaran orang Israel dari kejaran Firaun ini. Allah yang sama, Dia akan meluputkan
masalah kita di tahun 2004 ini. Kalau saudara tetap percaya, tidak kecewa kepada Tuhan, saya percaya Allah akan meluputkan semua masalahmu di tahun ini. Allah yang sama, Allah yang membelah laut itu, Allah yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai aplikasinya yang terakhir, ya, ajakan saya di aplikasinya, ya, poinnya, ya, bersama Tuhan kita menerobos setiap kemustahilan. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk mengucapkan, mendeklarasikan ya, kata-kata ini ya supaya bisa memberkati saudara di tahun 2024 ini. 1, 2, 3. Bersama Tuhan kita bisa menerobos setiap kemustahilan. Satu kali lagi. Bersama Tuhan kita bisa menerobos setiap kemustahilan. Amin. Haleluya. Percaya saudaraku ya. Allah yang sama yang membelah laut menjadi dua. Sehingga orang Israel bisa melewati di tengah-tengah laut itu. Allah yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa memberkati kita, dia bisa meluputkan segala apa yang jahat dalam kehidupan kita dan memberkati kita di tahun 2004 ini. Allah yang sama. Percayalah, jangan kecewa kalau doa belum dijawab sama Tuhan bertahun-tahun ya. Percayalah, jangan kecewa seperti Abraham. Tetap percaya ya bahwa Allah Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai kesimpulan yang terakhir, ya kesimpulan ya, iman yang menuntun pada cara pandang benar, kekekalan, keberanian, ketaatan kepada Tuhan membuahkan mujizat besar, saudaraku ya. Jadi percaya kepada Tuhan, doamu belum dijawab, perhatikan, orang percaya kepada Tuhan tidak selalu mengalami keadaan yang baik ya. Seperti Daud ya, pemazmur Asaf tidak mengalami kebaikan Tuhan ya, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Taat seperti Abraham, tidak kecewa, percayalah Tuhan yang membelah laut Kolsom itu, Tuhan yang sama yang kita nantikan bahwa Dia juga akan memberkati kita di tahun 2024 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Tuhan tak pernah Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, amin, bagi yang setia dan percaya. Bapak di surga, kami percaya ketika kami sudah setia mencari Engkau. Terkadang kami sudah berdoa, terkadang doa-doa kami seperti Engkau abaikan, seperti seakan Engkau tidak peduli kepada kami. Tetapi pagi hari ini kami perkatakan dengan iman, kami tetap percaya kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Allah yang membelah Laut Merah pada saat itu adalah Allah yang sama yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan meluputkan seluruh jemaatmu dari segala masalah apapun yang sulit, mungkin sakit, penyakit, masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Engkau akan menyertai seluruh jemaatmu di tahun 2024 ini Tuhan. Sehingga di tahun 2024 ini Tuhan, anak-anakmu Tuhan, jemaat kami di Lamtera ini boleh melewati bersama dengan Tuhan Yesus.
Kami akan berjalan bersama Tuhan Yesus sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami bisa melewati dengan tiang awan dan tiang api-Mu yang selalu menuntun perjalananmu kepada jemaat yang ada di Lamtera ini Tuhan. Berkati satu persatu, tancapkan firman-Mu kepada setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya iman ini terus bertumbuh meyakinkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, meteraikan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, mungkin ada kesaksian dari Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yasmin, saya kakak dari Ibu Jen, saya dari Ungaran, saya bergereja di Ungaran, tetapi puji Tuhan pada hari ini saya bisa bersaksi di sini. Sebelumnya saya mulai terima Tuhan tanggal 16 Juli 2023, saat itu saya baru dibaptis. Pada saat itu saya sehat, saya tidak merasakan sakit apapun. Saya masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas. Pada waktu itu saya dibaptis tanggal 16, hari Minggu. Hari Jumatnya, saya sempat merasakan kesakitan pada waktu bekerja sampai tidak bisa jalan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau kerja Tuhan, aku Minggu mau baptis, jangan sakit dulu Tuhan. Dan saat itu Tuhan kabulkan, saya masih bisa bekerja walaupun saya harus mengkonsumsi obat. Saya dibantu sama Gojek Grab karena waktu itu saya bekerja berjualan makanan. Saya dibantu sama driver Gojek Grab diantar untuk beli obat karena pada waktu itu saya tidak bisa jalan. Setelah saya baptis hari Minggu, luar biasa, Tuhan menolong saya tanpa saya kesakitan, tanpa saya merasakan, pada saat itu saya merasakan sehat. Saya dibaptis tanggal 16 Juli 2023 di gereja Ungaran. Dan pada waktu itu sebelum kejadian saya dibaptis itu tahun 2023 awal bulan itu saya mulai kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk pergi ke gereja. Karena saya waktu itu saya masih muslim. Nah, setelah itu, tetapi tidak tahu kenapa pada waktu itu saya bulan awal Juni saya sudah mulai beribadah dan pada saat itu Tuhan itu berbicara kepada saya, cepat dibaptis sebelum waktumu habis. Saya enggak paham. Saya ngomong ke pendeta saya juga tidak paham. Bu, ini harus ada pembelajaran dulu. Pak, ini pesan dari Tuhan Yesus seperti itu. Saya harus segera dibaptis. Dan begitu pada waktu saya selesai dibaptis, saya merasakan, saya sampai merinding. Pinggang kanan saya itu membengkak dan keras. Saya sudah kesakitan setelah dibaptis itu. 1 minggu setelah dibaptis saya merasakan itu. Dan setelah itu, saya ke dokter. Dokternya cuma bilang, ini asam lambung Bu. Itu saya dikasih obat, tetapi baru 3 hari saya sudah merasakan sangat kesakitan. Saya bilang, sampai tangannya dokter saya tempelkan di pinggang. Ini loh dok, ini bengkak pinggang saya. Dokter langsung diem, liatin saya, buka laptop, buka HP, dia cuma diem. Bu, maaf, ini ibu kena tumor di hati. Saya cuma diem itu, saya enggak tanya kenapa, karena Tuhan ngajarin saya, jangan ada kata-kata kenapa. Tuhan selalu berkata dengan saya seperti itu, jangan ada kata-kata kenapa. Saya bilang gini pada waktu dokter bilang, kamu tumor ginjal. Saya cuma gini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya sendirian waktu itu di dokter. Selama saya perjalanan dari dokter ke tempat kerja hanya dekat, jadi saya jalan. Pada waktu itu, selama perjalanan saya telepon anak saya enggak bisa. Tuhan ngomong sama saya, kenapa kamu cari anakmu, kenapa kamu enggak cari aku, gitu. Saya Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Saya sambil jalan itu, saya cuma gini, terima kasih Tuhan, terima kasih saya gitu.
Dan saat itu saya dikasih rujukan untuk ke Karyadi untuk foto. Ternyata saya tumor ginjal. Setelah itu saya sempat down juga. Aduh, lawang aku tuh enggak pernah minum macam-macam kok bisa kena tumor ginjal. Duh, ini tuh kenapa saya gitu. Kok ini bisa kena ini tuh ada apa sebenarnya Tuhan, aku gitu. Tuhan gini lagi, kamu tanya lagi kenapa. Akhirnya saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam proses sampai ke Karyadi itu saya juga sempat datang ke sini, ke gereja ini untuk didoakan Bapak Gembala saat itu. Saya bersyukur sekali, banyak yang menguatkan saya pada waktu itu. Dan pada tanggal 14 Agustus saya dioperasi. Ternyata itu tumor di ginjal itu sudah 3 kali besar, lebih besar tumornya 3 kali dari ginjalnya. Dan itu sudah melekat jadi satu antara tumor, ginjal, dan pembuluh darah. Dan dokter dengan waktu itu cuma ngomong gini, ini ibu kemungkinan hidup dan berhasil operasi 50-50. Jadi ibu siap-siapkan hati. Oh iya. Saat itu saya tidak ditemani keluarga waktu di rumah sakit karena sudah dipasang infus, tapi baru satu hari itu saya cuma gini, Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih. Jadwal operasi maju dari jam 1 maju jam 10, saya tahu Tuhan luar biasa. Tuhan tidak mau sampai tensi saya naik, saya ketakutan tensi naik, saya enggak jadi operasi, Tuhan tahu itu. Jam 10 tahu-tahu sudah datang kursi roda, saya harus operasi. Dan saat itu saya baru merasakan betul-betul berpasrah sampai badan itu kayak enggak ada tulangnya lagi. Saya berpasrah, Tuhan saya pasrahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang mau Tuhan lakukan, saya berpasrah Tuhan. Saya berpasrah, Tuhan mau apakan saya, monggo saya gitu. Dan saat itu saya dioperasi 8 sampai 9 jam. Saya ada di ICU 2 hari, tidak bisa apa-apa, diajak omong juga saya belum bisa, bahkan tidak makan, tidak minum. Dan pada hari yang ketiga saya bisa keluar dari ICU. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, luar biasa. Dan pada waktu saya pulang, itu pun saya pulang ke rumah itu setelah 2 minggu. Iya, saya baru pulang ke rumah setelah 2 minggu, kemudian saya pulang dari tempatnya Bu Jen, saya pulang kembali ke Ungaran. Selama 1 bulan saya tidak bisa ngomong, tidak ada suara, karena ada kerusakan di pita suara katanya dokter. Dan itu saya mau puji-pujian enggak bisa, saya mau ngomong aja enggak bisa, kalau ngomong itu enggak ada suaranya. Dan saat itu, pada waktu itu memang ada beberapa hal kayak mimpi buruk dan setelah itu kita didoakan. Dan pada saat itu Tuhan bicara lagi ke saya. Saya tidak pernah buang-buang waktu untuk kamu. Tuhan cuma berbicara itu. Saya tuh nggak ngerti apa ini maksudnya ya Tuhan. Saya renungkan apa omongannya Tuhan ini maksudnya, saya tidak pernah membuang-buang waktu. Oh, saya harus mulai segera ibadah lagi. Dan pada waktu minggu September akhir, saya bergereja, saya kembali ke gereja. Semua orang heran lihat saya karena saya baru dioperasi, duduk pun saya masih pakai bantal. Karena saya enggak bisa menyangga pinggang, itu saya belum bisa. Puji-pujian saya enggak bisa, di situ saya cuma nangis dan nangis isinya. Saya cuma di gereja itu saya, Tuhan terima kasih aku bisa hadir di sini. Tuhan terima kasih kerinduanku aku bisa di sini. Saya enggak nyadar pada saat itu tuh saya sukacita, saya bisa nyanyi dan bisa bersuara. Luar biasa Tuhan, dahsyat sekali. Dari yang napas saya pendek, saya sudah bisa bersuara dan saya bisa bernyanyi dan bisa bernafas seperti biasa. Tuhan luar biasa. Saya gini, terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Dan mulai sejak saat itu saya selalu hujan seperti apapun, saya tetap berusaha hadir ibadah.
kegiatan gereja apapun itu saya ikuti. Karena Tuhan sudah berpesan ke saya tidak pernah membuang-buang waktu untuk kamu. Dan saya juga berkomitmen sama, saya juga tidak mau buang-buang waktu saya Tuhan. Karena saya sudah pernah meninggalkan Tuhan sekian lama. Saya enggak mau lagi Tuhan. Saya harus paksa diri saya. Sesakit apapun, badan tidak enak, flu, sakit kepala, tetap apapun kegiatan gereja saya ikuti. Dan saya yakin siapapun yang di sini yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, jangan mau kalah dengan sakit penyakit itu. Kalian harus fight, harus berjuang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian sendiri. Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Karena itu sudah terbukti di saya. Saya sudah pernah meninggalkan Tuhan begitu lama. Begitu Tuhan tangkap saya kembali. Tuhan sayang sama saya, Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Setiap langkah saya selalu Tuhan bimbing, selalu Tuhan ajarkan saya langkah demi langkah apapun itu. Kalau salah pun Tuhan langsung tegur saya, kamu salah Yasmin, kamu salah melangkah. Saya berusaha membenarkan apa yang menurut Tuhan ajarkan ke saya. Dan saya bersyukur saya bisa ada di sini. Semoga kesaksian saya bisa memberikan semangat untuk jemaat-jemaat di sini. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan pasti tolong. Walaupun saat ini kita belum ada jawaban, doa belum ada jawaban, tapi kita yakin Tuhan ada yang mau Tuhan sampaikan di kita. Tangkap apa yang mau Tuhan sampaikan. Jangan selalu Tuhan, aku kok belum sembuh. Padahal di situ Tuhan titipkan untuk kita sesuatu hal yang mungkin Tuhan ingin, mungkin kita kurang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita ini terlalu sombong. Hanya mau meminta, tapi kita tidak memikirkan orang lain. Padahal kadang-kadang orang lain mungkin lebih susah daripada kita. Ya, sekian saja kesaksian saya. Nanti kalau saya banyak bercerita bisa 1 hari. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, terima kasih Ibu Jasmine. Haleluya. Selalu ada kebaikan bersama Yesus. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Kita akan mengikuti pengumuman untuk sepekan ke depan. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing.
us a level up. You're so amazing. You're so amazing. Haleluya. Saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Adakah yang baru? Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kami tunggu kebersamaannya untuk ibadah-ibadah ke depan. Setiap minggu kedua kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Ya, kita dengan mengangkat tangan kita, hitungan ketiga mulai. 2, 3. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Maaf saudaraku, ada persembahan pembangunan bisa ditampilkan. Saya agak sedikit kelupaan tadi. Persembahan pembangunan saya bacakan. Persembahan pembangunan tahun 2023 sudah mencapai 59.088.900.000. Bisa ada lagi? Ya, persembahan pembangunan GBI Lamtera Januari 2024 ya 1.700.000, totalnya 1.700.000. Total persembahan pembangunan 59.089.000 ditambah 1.700.000, jadi keseluruhannya adalah 61.589.000. Demikian persembahan pembangunan GBI Lamtera. Masih berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa buat persembahan. Angkat persembahanmu, saya akan berdoa. Bapak di dalam surga, pagi ini kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu. Kami bawa ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami, Engkau akan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadikan persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Engkau sudah mengenyangkan kepada seluruh jemaat-Mu dengan kasih setia-Mu, meteraikan setiap firman-Mu yang hamba sampaikan Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh menghidupi setiap kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin percaya kepada Engkau. Dan apabila sebentar kami akan pulang Tuhan, menyudahi ibadah pagi hari ini Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usahamu. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan kepandaian, memberikan masa depan yang cerah kepada anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.